Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, kajian kita Kitab Sahih Bukhari, dan tentunya masih bersama dengan Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter, hari ini kita akan membahas apa? Iya, kemarin adzannya udah, sekarang nih jawaban kita, Mas. Kita yang dengar adzan tuh harusnya ngapain? Iya. Diam aja, bengong aja, atau ada bacaan yang harus kita baca, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita akan kupas. Iya, karena azan adalah selalu kita dengarkan dari waktu ke sehari waktu, bisa 5 kali kan? Ya, baik, di samping Dr. Lutfi juga ada narasumber kita yang berikutnya, Kiai Haji Khalil Ridwan. Beliau adalah Ketua MUI Pusat. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang nih Kiai bisa ikutan di sini nih. Alhamdulillah. Baik, insya Allah akan membacakan hadis adalah saudara M. Miftahul Ilmi. Dan di studio telah ada, ini adalah anak-anak mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ini yang datang ikhwan semua nih ya? Ikhwah ya? Iya. Iya, memang di sana laki-laki semua atau ada juga yang perempuannya? Khusus laki-laki, Masya Allah. Hafiz semuanya, Mas. Iya, coba kita mau tanya nih, yang hafiz Quran di sini coba tunjuk tangan. Semuanya? Semua hafal Quran. Nah, kita nih... Jadi salah saya nanya kalau gitu di sini ya? Ya, sengaja, Mas. Sengaja nih ngajak mereka hafiz Quran semuanya. Kan kita punya program nih yang 40 hadis nih. Buat mereka susah gak ngapal 40 hadis, ternyata mudah, Mas. Dan kita bisa lihat mereka pada hafal. Jadi baru beberapa waktu, berapa jam sudah hafal semua? Doang udah hafal. Jangan-jangan digini dong udah hafal juga. Kalau itu sulap yang ada ya. Tetap harus dilakukan dengan cara membaca. Iya, baik. Sebelum kita memulai acara kita, seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita, Saudara Imam Albal Ruhul Haq, dan juga Sari Tilawah Muhammad Wildan Ramadhani. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa pemirsa, sebelum kita masuk pada kajian kita, ya saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kita semua untuk ikut bersama-sama dalam program kita. Kepada Anda yang ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Dr. Lutfi nanti, dapat melakukan setiap bulan ya rekening ke rekening yang telah tersebutkan, dan apa yang dilakukan atau dikumpulkan ini akan kita lihat kembali seperti apa pertanggungjawaban yang sudah dilakukan. Silakan dokter. Bismillah. Seperti yang kita udah janjikan bahwa ini mudah-mudahan menjadi program ya, menjadi program nasional, dan para pesantren di pesantren mana itu udah mulai bisa menghafal hadis ini dan nggak perlu punya bukunya, sudah bisa di-download di internet.
download, dan alhamdulillah baru 2 minggu udah 3.100 Mas yang download. Iya, Tinggal ambil aja di pusat kajian hadis, download, dan ini menjadi hafalannya para santri. Kita mau ngetes ya di sini santri Al-Hikam. Ini hafal Quran dan ternyata mereka hafal hadis juga mudah. Ada yang hafal ini satu hadis aja. Teman-teman boleh angkat tangan yang hafal salah satu dari hadis yang 40. Silakan angkat tangan. Ya, Tunjuk. Yang duluan coba. Yang duluan. Boleh berdiri pakai mic? Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a nakhlan qad udbirat fathamaruha lil bai' illa ay yashtaritu al-mubta'. Ya, oke. Yang lain lagi? Ya, silahkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlul Madinah min Dhul Hulaifah wa yuhillu ahlul Syam min al-Juhfah wa ahlu Najdin min Qarn. Wa qala Abdullah wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Ya, betul. Satu lagi dari sebelah sini. Silakan. Ya. Banyak mic-nya, silahkan ambil. Nah, yang depan dulu boleh. Jarang-jarang anak sekolahan yang langsung berani tepuk tangan ya. Hadis nomor 24. 24. Ya, Qala silakan. Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblati fahakkahu thumma aqbala 'ala an-nasi faqala إذا أحدكم يصلي إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. Hadis 24. Jadi dalam waktu 5 menit aja udah pada. Coba artinya sekalian, nggak usah baca. Ya, artinya. Telah berkata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah berkata kepada kami, telah memberitahukan kepada kami Malik an Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ludah di dinding kiblat. Beliau lalu menggosoknya, kemudian menghadap ke arah orang banyak seraya bersabda, jika di antara kalian berdiri solat, janganlah dia meludah ke depan, karena Allah di hadapannya ketika dia solat. Jadi mudah, dan ini kalau mahasiswa ini pada bisa, maka jamaah di rumahnya pada bisa semuanya. Ketika kita udah hafal satu, maka hafal semuanya sanadnya ya. Sanadnya sudah hafal semuanya. Dan ketika kita udah hafal, nanti ada bekal kita untuk bisa ngomong sama Imam Bukhari. Waktu di padang mahsyar atau waktu di surga. Di pasar surga kita ketemu Imam Bukhari. Assalamualaikum Imam Bukhari. Ana Ahmad Lutfi dari Indonesia. Ana hafal hadis antum. Yang mana? Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Masyaallah. Ya, benar hadis ini hadis ana. Antum tinggalnya di mana? Ya, di lantai bawah banget gitu kan. Kasih syafaat sama Imam Bukhari. Naik kita, naikkan tinggian. Gitu ya. Gitu jadinya. Masyaallah. Jadi kalau melihat dari ini kan para pemuda nih. Ini gimana antum? Ini gambaran bahwa era ke depan adalah milik Islam, agama Islam. Zaman saya kecil tuh tahun 50-an, nggak ada anak-anak sebesar ini ngapal hadis, ngapal Quran 30 juz. Juz 30 aja nggak hafal-hafal. Sekarang luar biasa penampilannya, bukan kayak santri, nggak pakai peci, nggak pakai sarung, tapi hafal Quran. Subhanallah. Saya kira dia dari pasukan dari mana dia pakai hijau-hijau begini.
Masya Allah. Baik, subhanallah, ini merupakan suatu kebanggaan ya buat kita dan tentunya buat orang tua dari adik-adik kita ini ya. Betul. Pasti orang tuanya juga Masya Allah. Iya. Dengan anak yang seperti ini, ya sudah otomatis kan berarti ilmunya juga akan mengalir pahalanya kepada orang tua. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda dulu dan kita akan kembali lagi dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah Anda tetap bersama kami dan saya kira langsung saja kita akan masuk pada kajian kita. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Pagi ini kita akan sambung lagi kajian kita mengaji kitab Sahih Bukhari dan kita sudah atau masih di Kitabul Adzan ya. Ini episode kedua di Kitabul Adzan atau episode ketiga di Kitabul Adzan dan kita akan baca di bab ke-7. Bab ma yaqulu idza sami'al munadi. Nah, kalau ada orang azan, kita jawabnya kayak apa? Nah teks hadis ini jawabnya wajib atau tidak. Terus jawabnya seperti apa? Kita lihat dulu teks hadisnya, baru nanti kita syarahkan, kita jelaskan. Nanti Pak Kiai tolong ditambahin dan diperkaya lagi. Silahkan bagi yang pegang kitabnya. Buka Kitabul Adzan bab ke-7 dan hadisnya sekitar hadis 611. Ya, silakan Ustaz, dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ma yaqulu idza sami'al munadi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Tamain qala haddatsana Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Atha ibn Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ya, cukup. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Sanadnya mirip dengan hadis yang kita hafal tuh. Abdullah bin Yusuf. Siapa Abdullah bin Yusuf? Kita udah kenal tuh. Siapa Abdullah bin Yusuf? Siapa Malik? Cuman bedanya bukan An-Nafi, akan tapi An-Zuhri. Dari Zuhri ke Lais, baru kemudian ke Abi Sa'id Al-Khudri. Bukan ke Nafi, bukan ke Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik gurunya juga bukan cuma satu, akan tapi gurunya banyak. Di antaranya Nafi, nanti menjadi silsilatul zahab, yang sekarang dari Az-Zuhri. Zuhri itu Amirul Mukminin pertama dalam bidang hadis. Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Nah, itu Imam Malik ngambilnya dari beliau, dari Al-Laisi, terus kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Iza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar azan, tidak ini maksudnya azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka jawablah sebagaimana muadzin itu ucapkan. Nah, ini fikihnya banyak nih, fikihnya. Jawabnya wajib atau enggak? Kan faqulu. Faqulu artinya seperti wajib. Iza sami'tum, kalau enggak kedengeran gimana? Saya lihat nih ada orang begini azan nih. Di atas mimbar azan, tapi saya enggak dengar. Atau di masjid ada orang berdiri kayak azan, terus speakernya mati, nggak dengar. Harus jawab atau enggak? Ini kan permasalahan yang bisa kita jelaskan di sini. Terus nanti faqulu misla ma yaqul muadzin. Apakah semua lafaz-lafaznya itu mulai dari Allahu Akbar sampai Allahu Akbar lagi itu harus dijawab sebagaimana muadzin katakan? Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, jawabnya apakah hayya 'alas shalah? Secara zohirnya kan teks hadis ini mengatakan kalau muazzinnya bilang hayya 'alas shalah, jawabnya juga hayya 'alas shalah. Qad qamatis shalah, jawabnya juga qad qamatis shalah. Nanti Allahu Akbar, jawabnya juga Allahu Akbar. Hayya 'alal falah juga jawabnya hayya 'alal falah. Kalau pakai teks hadis ini saja. Akan tapi ntar kita akan lihat lagi hadis yang mentaksis. Atau mengecualikan kalau lafaznya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya berbeda, tidak seperti yang muadzin katakan. Kita baca dulu yang itu ya, yang nomor 613 di bawahnya sekali Ustaz. Di bawahnya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala Yahya wa haddatsani ba'du ikhwanina annahu qala lamma qala hayya 'alas salati qala la haula wala quwwata illa billah wa qala hakadha sami'na nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Nih di hadis yang ini ada taksis ya. Yahya berkata wa hadatsani ba'da ikhwanina. Sebagian dari ikhwanina, sahabat-sahabat kami itu bilang kalau lagi hayya 'alas shalah jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Bukan hayya 'alas shalah, kita jawabnya juga hayya 'alas shalah. Ini pendapat siapa? Di ujungnya dikatakan hakadza sami'na nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kayak begini kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya marfu atau tidak? Marfu. Sumbernya Rasulullah atau bukan? Rasulullah. Nah, gabungan dari sini semuanya berarti ketika kita dengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ada orang yang jawabnya sama seperti yang dikatakan oleh muadzin, ini juga ada dalilnya, sekalipun yang ini lebih kuat dibanding yang sana. Sama-sama ada dalilnya, tapi yang jawab la haula wala quwata illa billah lebih kuat dibanding orang yang jawabnya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ini Mas Agus. Ya. Mungkin kayak Holil kalau kita lihat ini kan sebenarnya apa sih makna menjawab gitu ya azan tersebut. Kalau salam kan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ya ada kayak apa tektok, ya? Tektok. Kalau ini kan ngikutin gitu. Ya, kalau Bang Agus suka ngelihat upacara militer, ya, inspektur upacara mengatakan kerjakan. Oh iya. Ya, siap. Kerjakan. Oke, gitu ya. Jadi tanpa reserva, Ya. yang mendengar azan itu dia akan mengerjakan yang diperintah oleh Allah. Hayya 'alas shalah. Siap. Jadi saya melihat sebetulnya dalam hal menjawab azan ini bukan hanya bil qaul Ustaz, tapi juga bil fi'li. Ada orang jawab azan hayya 'alas shalah, dia bilang hayya 'alas shalah, tapi dia nggak pergi ke masjid, ke sumber suara azan itu. Dia sholat sendiri atau sholat di mana kita nggak tahu ya. Atau gini, jadi mana yang lebih bagus, orang yang mendengar azan menjawab azan tetapi tidak sholat jamaah, ada orang yang nggak menjawab azan tidak sholat tapi sholat jamaah. Kalau dibilang yang bagus ya yang menjawab azan dan yang sholat jamaah. Sedikit saya tambahin. Silakan. Ini penyakit di kalangan aktivis Islam. Kalau rapat ya, kemudian azan zuhur, kita skor selama azan. Didengarin azan kan, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, dijawab. Selesai azan, skor dicabut, rapat langsung lagi. Ini saya pikir penyakit nih. Walaupun ada 1-2 ormas yang aktif, yang selalu azan langsung diskors, langsung sholat jamaah, selesai sholat terusin lagi rapatnya begitu. Jadi bukan azan, bukan sholatnya yang diskors, tapi rapatnya yang diskors. Ya, tapi pembicaraan seperti pernah juga kita angkat ya dokter. Iya, betul. Ada di beberapa poin tentang pengecualian yang ya. Boleh ditakhir dan takhirnya kayak kalau umpamanya lagi pengajian azan, kita berhenti. Apakah langsung kita sholat, ntar terusin ngajinya, atau boleh nambah dikit 5 menit, habis itu baru di stop. Berdasarkan tek-tek yang ada, yang paling afdol adalah berhenti. Tapi kalau tinggal 5 menit, sambung lagi dah 5 menit, baru kemudian sholat sunat dan kemudian sholat berjamaah. Yang penting adalah jamaahnya tetap. Jamaahnya tetap dilaksanakan. Kecuali maghrib waktu itu kita. Kecuali maghrib, ya. Maghrib waktunya kan pendek banget tuh. Jangan ditunda sampai 5 menit, apalagi sampai 15 menit, takut waktunya habis. Tapi itu kan sifatnya sedikit. Betul, dan tidak rutin. Ya. Tapi ada tuh ormas Islam yang rapatnya rutin, harinya sama, jamnya sama, dari jam 10 ditutup jam 1. Jadi setiap rapat rutin ya. Takhir terus saja. Takhir salatnya. Mungkin menjadi kesepakatan oke. Nah, di sini juga di pembahasan kita ini ada tema ini. Kalau orang bilang azan ya Allahu Akbar, kita jawabnya itu pas bareng atau nungguin dia selesai atau dia nungguin dia berhenti.
Ini secara teks hadis ini kata Ibn Hajar di Fathul Bari, ini teksnya juga bisa diartikan bareng, bisa diartikan setelah. Iya. Nah walhasil apa yang dilakukan orang, ada yang barengin, ada yang setelahnya. Mana yang lebih mungkin bukan lebih afdol kali ya, lebih tepat. Lebih tepat adalah setelah. Setelah selesai kita jawab tuh. Kan jawab kan setelah orang ngomong, orang azan selesai, baru kita jawab Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Sekalipun ada benernya juga orang yang mengatakan Allahu Akbar, barengin juga Allahu Akbar. Tapi kalau azannya panjang nggak repot tuh, dokter. Iya. Ya kan, Allahu Akbar, Allah, kan ngikut berarti. Iya. Ngikut sama seperti yang azan juga kalau begitu. Karena kalau habisnya duluan gimana deh? Iya. Soalnya di zaman kayak adzan Bilal kayaknya pendek ya, adzan Bilal. Seperti itu kali ya. Pendek dan nggak pakai nada. Ya, nggak pakai nada. Memang kayaknya di Indonesia luar biasa kayaknya. Banyak ditambah-tambahin. Tapi tadi satu hal yang menarik ya, kalau bicara mengenai sesuatu yang dengan pikiran ya, ada mungkin juga nggak menjawab itu juga dengan menggunakan ada sentuhan di hati gitu. Iya. Ya itulah, dengan dia mendengar azan kemudian langsung dia tergetar hatinya. Kan ada ayat yang mengatakan ya zikr smullahi wajilat qulubuhum. Hatinya bergejolak, maka dia lupa dunia, dia lupa apa yang dilakukan, dia langsung mencari sumber suara azan itu untuk bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang mendengar azan masih ada getaran itu masih bagus ya. Masih bagus sebagai bahasa. Bahkan di inian ya, di bab yang sebelumnya Mas Agus ya. Di bab sebelumnya saya kasih lihat isyaratnya aja. Di bab yang ke-6 ini Rasulullah ketika masuk ke Khaybar, waktu perang Khaybar, Rasulullah datangnya malam hari, masuk ke situ agak malam, atau udah matahari tenggelam, Rasulullah tungguin dulu tuh, nggak langsung nyerang. Tapi ditungguin dulu. Ini ada yang udah muslim belum nih? Ada yang udah adzan belum? Tanda-tandanya orang di situ kawasan itu muslim atau tidak adalah waktu sholat ada adzan atau tidak. Kalau sekarang kan kita, ini kawasan ini muslim atau bukan, lihat ada masjid atau tidak ya, menara atau tidak. Zaman dulu kan nggak kelihatan. Iya betul. Nggak kelihatan. Iya belum ada yang kayak begitu. Kalau zaman dulu kedengaran adzan atau tidak. Kalau kedengaran azan nggak boleh kita serang karena ini kawasan orang Islam. Itu di hadis yang nomor sebelumnya itu, hadis 610 bicara soal itu. Itu baru kedengaran azan aja nggak boleh diserang ya? Iya, itu tanda. Iya, apalagi tahu misalkan sekarang kan suka tawuran berantem antar ini juga. Antara Muhammad dengan Ahmad ya. Padahal udah tahu gitu. Kenceng lagi. Yang satu Allahu Akbar, yang satu Allahu sholli ala Muhammad gitu. Masya Allah. Maka kan jadi lebih nggak boleh kalau begitu. Iya. Terus dokter cara menjawabnya gimana? Apakah dengan suara yang lantang juga, yang keras, atau dengan bisik-bisik atau dalam hati? Fakulu mislama yakul ini artinya pakai suara, bukan pakai hati. Bukan Mas Adzan ya, saya udah jawab, enggak. Tapi jawabnya adalah pakai lisan, pakai suara. Suaranya apakah suaranya tetangga dengar? Ya nggak perlu. Suaranya kuping kita dengar. Kuping kita dengar kan ini jahron atau siron. Ini boleh dibilang jahronnya ya. Jahronnya itu sampai kuping kita doang, bukan sampai kuping tetangga. Ya. Nah kalau sekarang juga ini Kiai, kan dengan teknologi yang canggih nih nggak hanya orang yang azan gitu ya. Alat-alat juga nih kayak gini, handphone apa segala macam tuh azan juga gitu. Itu wajib kita jawab nggak kira-kira ya? Itu kan bukan orang itu. Itu memang bikin bingung malaikat itu. Kalau dijawab yang dapat pahala siapa? Yang bikin tape recordernya, apa yang azan, apa yang rekam. Tiba-tiba handphone kan suka nyala tuh pas azan kan. Iya. Jadi mungkin apa tidak perlu dijawab lah, tidak perlu dijawab. Karena itu dari ini apalagi ya. azannya bukan waktunya kan, bukan waktu sholat. Atau waktu sholat. Ada ring telepon juga kadang-kadang ada azan ya. Ada azannya ya. Iya. Oh jadi azan itu memang yang mungkin dikuatkan untuk dijawab itu yang terkait dengan waktu-waktu sholat gitu. Iya. Di samping juga apakah hukum jawab azan itu wajib atau jadi mandub atau jadi sunnah atau jadi mubah. Kalau sampai diwajibin mungkin sepakat enggak kali ya. Enggak. Tidak wajib.
Tapi kalau sunnah, Pasti. iya, sunnah pasti. Tinggal kalau umpamanya kita dengar azan kita nggak jawab, banyak banget yang hilang gitu Pak Kiai. Iya, ada momentum yang sebetulnya kita jawab sama kita nggak jawab sama-sama hilang waktunya. Iya. Dengan kita jawab, pahalanya besar. Gitu. Pahalanya besar. Dan dengan menjawab itu kita terdorong untuk pergi ke masjid. Ya, paling nggak ada interaksi ya antara batin kita, pikiran kita dengan azan itu, dengan kewajiban kita setelahnya yaitu sholat. Logikanya begini, Kiai Dokter. Yang menjawab azan aja belum tentu Sholat. selalu jamaah. Iya. Apalagi yang nggak menjawab kan. Bisa dipastikan yang nggak menjawab nggak jamaah. Nggak jamaah. Iya betul. Nah, terus abis kalau udah selesai kita doanya apa nih? Doa abis dengar azan. Kita tolong bacain bab yang berikutnya. Bab ad-du'a indan nida. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ad-du'a indan nida. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Ali bin Ayyash. Qala haddatsana Syu'aib bin Abi Hamzah an Muhammadin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, ini dari Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dengar orang adzan yasma'un nida, terus setelah adzan itu baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ini tagnya udah pada hafal karena tiap hari muncul di TV. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudal ladzi wa'ata. Apa manfaatnya? Apa pahalanya? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, kenapa kok mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Karena beliau ini, kalau kita yang jawab ini, sudah mendoakan Nabi. Sudah mendoakan dengan kata-kata ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'atsu maqamam mahmudal ladzi wa'ata. Nah, balasannya Nabi Muhammad SAW apaan? Buat mereka yang doain Rasulullah, balasannya adalah diberikan syafaat. Nah, syafaat kan kita sangat membutuhkannya di hari kiamat. Sekarang ini kita amal soleh kita bisa cari ya. Kita mau beramal soleh kita bisa cari, tapi kan di padang mahsyar nanti udah nggak bisa nyari lagi. Siapa yang bisa dapat plusnya dari mana? Plusnya ya bisa lewat dari syafaat tadi. Salah satu yang memberikan syafaat atau syafaat yang paling besar adalah dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pelaksanaannya adalah panggilan untuk sholat, tetapi mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ini gimana tuh, Kiai? Kalau kita ambil maknanya gitu? Ya, kalau kita belanja sesuatu suka ada bonus. Nah, ini bonus yang berguna di akhirat. Subhanallah. Iya. Syafaat Rasul itu menjadikan orang yang tadinya katakanlah belum tentu masuk surga, jadi masuk surga. Iya. Yang tadinya dosanya banyak bisa jadi ditimbang dengan syafaat Rasulullah, dosanya itu menjadi lebih ringan daripada amal baiknya. Jadi kalau gitu jawab azan aja ya? Ya sangat rugi. Kalau orang kita jawab azannya nggak usah sholat deh katanya. Jawab, ya. Jawab azannya dapat syafaat katanya. Nah, saya hanya ingin melihat bahwa ternyata di Indonesia itu sangat enak sekali. Ya nggak di mana-mana ada masjid, ya musola. Coba sudah pernah ke Eropa atau ke Amerika? Ya di sana itu susah dengerin azan kan? Betul. Jadi orang-orang Muslim yang di Eropa agak sedikit sulit ya syafaat. Jadi orang masyarakat Muslim di Indonesia itu bersyukur sekali bahwa kita sering dengar azan dan ada kesempatan kita yang besar untuk mendapatkan syafaat. Betul. Karena itu kita menolak ide seseorang seorang pejabat yang mengatakan jangan ada azan yang keluar. Ntar kita nggak dapat syafaat, dia nggak dapat syafaat nggak apa-apa. Kalau kita kan butuh syafaat. Kita kepengen umat Islam masuk surga, karena itu kita menolak tegas-tegasan bahwa azan hanya boleh ke dalam
masjid, nggak boleh keluar dari masjid. Susah juga suara, masa bisa dikurung begitu? Repot juga. Dia jabatannya tinggi tapi ilmu pengetahuan agamanya rendah. Iya, Wajar aja, wajar manusia. ya begitu ya, Masya Allah. Dia mungkin setiap azan terasa terganggu kan. Iya. Lagi asik tidur nih, azan lagi. Rumahnya dekat masjid. Tapi mungkin ada kaitannya ya, ketika orang itu azan dan dijawab, otomatis sebenarnya ketika yang tidur itu membuat kesadarannya akan bertambah kali ya. Iyalah, jawab masa nggak sadar kan nggak mungkin dong. Iya, insya Allah. Asal dia punya iman, asal ada imannya. Kan kalau udah otomatis gitu, biasa kan ketika kita sudah melakukan segala sesuatu secara otomatis, artinya kan yang terkirim ke otak kita otomatis juga kita akan bereaksi gitu. Nah mungkin ini juga akan membangkitkan kesadaran kali ya. Iya. Kalau nggak lobet lah. HP kita kalau lobet kan nggak bisa jawab. Benar juga ya. Nah ini saya ingin nambah. Jadi doa itu riwayat Imam Bukhari ada 2 ya. Doa menjawab adzan. Ada abis la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah, baru Allahumma rabb hadhihi da'wati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Jadi ada yang sampai Muhammad Rasulullah titik, ada yang Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Baiknya mana? Baiknya digabunglah. Kita sambung dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sambung Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Jadi kita menggabungkan 2 riwayat. Kalau ditambahin lagi nih pakai ini, kalau ditambahin wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ini gimana nih? Kalau ditambahin innaka la tukhliful mi'ad. Padahal kita sering banget ya dengar orang bacanya kayak begitu. Nah, kalau ini menurut saya nih Pak Kiai, teks hadisnya memang nggak ada innaka la tukhliful mi'ad. Tapi yang namanya doa kalau ditambahin nih Mas ya, habis wa'attah kita tambahin, ya Allah kasih saya mobil ya, saya belum punya mobil. Boleh nggak habis doa baca adzan? Kan mustajab itu doa bainal iqamah wal salat ya. Adzan wal iqamah kan mustajab. Pumpung lagi mustajab, saya tambahin aja. Ya Allah, saya belum punya mobil. Kasih saya mobil. Boleh atau tidak itu? Kalau menurut saya sih boleh. Nih menurut Kiai gimana, Pak Kiai? Ya sangat boleh, boleh sangat boleh. Cuma tambahannya itu jangan kita yakini bagian daripada hadis ini. Iya. Gitu. Saya kira itu. Nah, sebelum kita memperdalam lagi dan mungkin juga ada kaitannya sama apa yang dokter sampaikan sebelumnya di dokter ya. Ada sesuatu yang nanti akan saya konfirmasi ulang nih. Apakah itu tetap bersama kami karena kita kembali lagi masih dalam kajian Kitab Sahih Bukhari. Ya alhamdulillah kita lanjutkan lagi. Nah dokter, dulu dokter pernah mengatakan juga doa ini apa namanya? Raditu billahi rabba bil islami wa Muhammad nabiyya. Iya. Nah, ketika ditambah dengan wa rasulah itu jadi tidak bukan hadis akhirnya begitu. Riwayatnya Imam Nasai ada wa rasulah, di riwayat Tirmidzi nabiyya doang. Iya. Terus saya pakai yang mana nih? Saya pakai yang nabiyya karena rasulah adalah sudah include di nabiyya. Beda dengan konteks yang tadi. Beda dengan yang di sini. Ya. Karena ilmu saya kurang jadi nanya seperti itu. Mohon dimaklumi. Baik, saya kira kita akan berikan kesempatan. Silakan yang ingin bertanya. Tolong dari depan dulu ya. Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Nama saya Heri Gunawan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begini Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, saya sering menemukan atau sering melihat di kampung-kampung itu ketika ini sering terjadi ketika sholat Jumat, ketika orang azan terus dia datang itu tidak langsung duduk akan tapi dia berdiri dulu, tunggu azan selesai dulu. Nah maksud dia berdiri itu kira-kira bagaimana gitu. Nah kalau maksudnya untuk menghormati azan, apakah ini ada dalilnya ataukah ada hadisnya gitu yang menerangkan supaya berdiri? Mungkin hanya itu, terima kasih. Baik. Lombok itu disebut dengan kota negeri 1000 menara. 1000 masjid. 4.000. Udah ngitungin? Iya. Gubernur yang ngomong. Ya terima kasih. Masya Allah. Ya silakan. Yang di belakang dulu.
Ya, terima kasih. Langsung saja Pak Yai, saya Mustafa dari Al-Hikam. Mau menanyakan, jadi pada waktu itu kita seperti ini lagi membahas ilmu, tapi pada waktu itu adalah ulama internasional dan juga ulama tafsir Indonesia. Pada waktu itu kemudian ada masuk adzan zuhur, kemudian salah satu dari penceramah itu atau ulama itu mengatakan saya lebih setuju terus kita membahas tafsir ini daripada berhenti membahas. Atau mungkin seperti ini, kemudian saya tanya kepada ya mungkin yang saya percaya, mohon maaf kenapa dia berkata seperti itu. Jawabannya iya betul seperti itu karena ilmu lebih utama daripada ibadah. Iya. Apakah betul seperti itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Dengarkan azannya atau sholatnya? Enggak, meneruskan pembahasannya itu lebih baik daripada berhenti menjawab adzan. Kemudian saya tanya azan, ya? Apa alasannya? Ternyata jawabannya katanya ilmu lebih utama daripada ibadah. Saya masih sampai sekarang masih belum bisa terima. Bagaimana jawaban baik? Terima kasih, Yai. Kalau saya sih terganggu ngomong ada azan juga kan, beradu suaranya gitu, secara teknis nih. Baik, silakan dokter. Iya, ada masalah lagi dulu ya, langsung ya. 3 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Idris dari Probolinggo. Bapak, saya mau bertanya, bagaimana kan ketika kita menjawab adzan, ketika kita mendengar adzan, kemudian kita menjawabnya. Kemudian setelah selesai adzan, boro-boro tiba-tiba ada adzan lagi. Apakah kita jawab lagi? Soalnya kan masjid itu kan deket-deket. Nah, itu kan kadang 7 kali kita dengar adzan. Nah, itu gimana menjawabnya? Soalnya kan di daerah-daerah saya itu masjid itu deket-deket. Nah, itu gimana? Maraton ya? Iya, maraton. Apa kan jawabnya itu maraton, terus yang diwajibkan itu yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Iya, yang pertama atau yang dekat? Ya. Yang pertama belum tentu yang dekat kan? Iya. Iya. Enggak, dari Probolinggo. Dari Probolinggo. Negeri Probolinggo. Baik. Ya, Kota Mangga. Terima kasih. Kota Mangga ya? Kota Mangga. Bawa nggak sekarang? Silakan. Baik, saya jawabnya yang gampang aja, Pak Kiai jawab yang susah. Nah, yang pertama ya soal berdiri ya. Ini kan penghormatan. Apakah ada hadisnya? Secara teks enggak. Tapi bagaimana cara orang menghormati? Ya di antara cara menghormati adalah dengan berdiri. Fakulu kan di sini bukan fakumu, yang disuruh kan fakulu. Kalau misalnya wajibnya adalah fakumu, orang yang duduk harus berdiri. Kalau jawabannya harus sambil berdiri. Sekarang ini kan orang dari posisi berdiri, masih berdiri. Penghormatannya tetap aja dulu lah berdiri. Nanti kalau udah duduk silahkan. Apakah wajib gitu? Babnya lagi jawab adzannya aja nggak wajib, apalagi tetap berdirinya. Tapi yang namanya etika, yang namanya penghormatan, itu juga ada adabnya. Kalau kita nggak melaksanakan adab itu, kadang-kadang qillatul adab jadinya, kurang hormat. Itu yang ini. Nanti Pak Kiai tolong diluasin ya. Saya jawab yang setengahnya aja Pak Kiai, yang keduanya. Nanti Pak Kiai yang setengahnya lagi. Jadi 1,5 Pak Kiai. Nah, soal yang ini, ketika kita ini lagi ceramah ilmiah, ada azan. Ini kan ada yang hilang. Ilmunya kalau kita nggak berhenti, ilmunya mungkin ada yang hilang, tapi syafaatnya juga jadi hilang. Kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya jadi hilang. Nah, ada yang jalan keluar. Waktu saya kuliah dulu di Jordan, itu ada dosennya, ada model-modelnya. Salah satunya adalah jawab yang awal, nggak jawab setengahnya. Jadi ketika azan, beliau bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah, habis itu nyambung. Jadi ada interaksinya cuman setengah. Udah la ilaha illallah, baca Allahumma rabb hadzal da'wati tammah, sambung lagi. Ada juga dosen saya berhenti total. Habis itu habis sholat, habis azan selesai, baca doa, habis baca doa geser kursi, kita langsung sholat. Langsung sholat wajib, terutama maghrib. Sholatnya di mana? Ya di ruang kelas, nggak pakai ke masjid. Tapi kalau ke masjid, ya pulang lagi, jam kuliahnya udah habis. Sholatnya di situ, iya di situ. Di mana? Ya di pelataran kayak begini. Alasannya apa? Tohur kan, suci. Nah,
itu ijtihadnya masing-masing ulama. Kita mau bilang mereka salah juga, mereka pada profesor, doktor, hafiz Quran dan hadis gitu. Tapi itu ijtihadnya masing-masing. Itu juga ijtihadnya, saya hadir acaranya itu, Ustaz hadir dan ada khilaf ya, khilaful ulama rahmah jadinya. Tapi aslinya Kiai, itu kan tadi kata penghormatan Kiai. Kalau penghormatan berhenti gitu ya. Iya. Itu pertama. Nah, kedua juga kalau kita lagi ngomong ada azan, bukannya malah distorsi gitu antara ngomong, azan. Kalau audiens kan mana yang mau didengar nih gitu kan suaranya. Betul. Nah, jadi secara teknis dan juga secara non teknis kan. Jadi gimana? Bagus. Iya, ada 3 pertanyaan tadi. Iya. Yang pertama, ketika masuk ke masjid, azan dia berdiri. Iya. Itu sebenarnya bukan hanya penghormatan, tetapi kan sunnah muakkadah. Orang yang masuk ke masjid harus sholat tahiyatul masjid, betul. Iya. Nah, ketika dia mau sholat tahiyatul masjid ada azan. Ada azan. Maka dia tunda sholat tahiyatul masjidnya supaya tidak, kalau bahasa komputer, nggak hang ya. Ya kan kalau dia sholat tapi dengar azan juga kan ada 2 ibadah yang bertabrakan, itu bisa hang tuh. Untung nggak kena virus ya. Jadi dia berdiri dulu, ya menjawab azan satu kalimat, kemudian setelah itu baru dia sholat tahiyat masjid. Maka dia tidak menyalahi sunnah kalau dia langsung duduk, dan juga tidak mengurangi sunnah kalau dia tidak menjawab azan. Itu yang saya ketahui seperti itu. Betul. Adapun tentang lagi ngaji kemudian ada azan, dia bilang ilmu lebih penting daripada ibadah. Ini tergantung ya. Tergantung kita menilai bahwa ibadah itu kan nuntut ilmu, ibadahnya bukan mahdoh. Ya. Tapi menjawab azan ibadah mahdoh. Ibadah yang tertentu, ibadah yang khusus, ibadah wiru mahdoh nuntut ilmu kan umum nih kan. Nggak ada waktunya, nggak ada syaratnya, nggak ada tempatnya. Ya nggak punya wudhu juga boleh aja kan nuntut ilmu. Nah itu bisa ditunda, disambung lagi kan. Nah, tapi kalau azan ini kan ibadah mahdoh, maka kalau saya berpendapat bahwa ibadah mahdoh lebih utama daripada ibadah wiru mahdoh. Jadi ibadah menjawab azan itu lebih utama, lebih penting daripada ibadah nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu kan bisa berikutnya sesudah itu gitu ya. Jadi di sini prinsipnya adalah ibadah dibagi 2, ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang ada ketentuannya, ada kaifiatnya, ada syarat rukunnya. Misalnya ente lagi dagang. Dagang itu ibadah. Dari pagi sampai maghrib dagang kan. Datang azan ada ibadah mahdoh. Dagang ibadah wiru mahdoh. Maka kita singkirkan, kita kalahkan ibadah yang wiru mahdoh untuk melaksanakan ibadah mahdoh supaya jangan terlibat. Jadi pendapat antum gitu ya? Ini fatwa dari MUI. Kalau MUI harus sidang dulu. Dan Anda bukan ketua fatwa. Itu kan bagian seni. Baik. Tadi yang satu lagi. Tadi yang mana yang harus dijawab? Apakah maraton gitu? Oh enggak, yang pertama dan yang dekat dengan kita. Seperti misalnya terus terang kami sedang rapat di MUI, ada azan. Tapi azan dari masjid yang jauh. Ada yang komentar, itu bukan masjid kita katanya. Jadi kita rapat itu sampai azan masjid kita. Jadi masjid yang terdekat atau masjid yang kita jamaah masjid itulah. Nah, ini ada pelajaran menarik dari Jordan ya. Di Jordan itu azan semua masjid bareng. On time. On time. Kalau yang udah ketinggalan nggak boleh azan. Ketinggalan 5 menit gitu, tinggalan 3 menit nggak boleh azan dia. Nggak boleh azan atau nggak boleh keluar suaranya? Iya nggak boleh, iya maksudnya gitu nggak boleh. Azan di dalam doang. Iya, dalam aja. Nggak boleh. Nah ini menarik ya supaya itu tidak terjadi. Kalau beda waktu atau enggak kan satu wilayah waktunya sama. Kalau di Indonesia susah juga, apalagi kalau bulan puasa. Yang mau azan buka dulu, dengerin kan. Selesai dulu, udah baru dia azan. Gitu dokter. Iya. Azannya delay. Ada muadzin yang pintar. Dipasang tape recorder. Dipasang azan dibuka. Masya Allah. Itu yang malaikat bingung tuh paling sama siapa ya. Dapatlah dia kata dia kebuka doa iblis. Dapat dikit. Baik, kayaknya waktu kita sudah habis ya. Walaupun masih banyak pertanyaan lagi, ya insya Allah disimpan dulu untuk ke depan masih bisa kita pertanyakan. Silakan Dokter Lutfi. Iya.
untuk kuis ya, jawaban kuis ya, baru nanti pertanyaannya. Jawaban kuis ini pertanyaannya adalah kapan Aisyah dan Ummul Mukminat yang lain itu berangkat sholat subuh dan kapan mereka pulang. Itu pertanyaan tanggal 9 Maret. Ya. Jawabannya adalah berangkatnya waktu fajar dan pulang masih dalam keadaan gelap. Maksudnya masih gelap, udah pada balik ke rumah. Iya. Dan pemenangnya silahkan langsung dilihat siapa pemenangnya. Aja yang ada. Sari Nurmaya di Gmail, terus Muhammad Adrianto juga di Gmail ya. Erwin Yamasita juga dari baik. Ya alhamdulillah nanti akan mendapatkan bingkisan dari Pusat Kajian Hadis ya. Baik, dokter yang berikutnya. Yang pertanyaan berikutnya Pak Kiai mau ngasih soal atau saya ngasih soal nih Pak Kiai? Antum aja dalam. Saya aja. Biar barokah. Tadi kayak yang kita hafal kan gurunya Imam Malik tuh di hadis Arba'in kan Nafi ya, dari Malik ke Nafi. Siapa lagi guru Imam Malik yang lainnya? Tadi riwayat hadis yang pertama udah dibaca tuh. Siapakah guru lain Imam Malik selain Nafi? Ya. Baik, bagi Anda yang sudah tahu jawabannya, jangan juga di sini. Ini jawabannya bukan untuk dijawab langsung, tapi bisa dijawab via SMS. Ya, atau lewat email. Kemana? Ya kita lihat sudah ada catatannya di mana akan disampaikan. Saya kira itu saja dan silakan dokter seperti biasa. Kita sebagai penutupnya supaya kita semua nih para pemirsa TVRI saja di mana saja berada, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hari ini pemirsa TVRI ada yang meninggal entah karena usia atau karena kejadian yang lain, maka yang meninggal itu termasuk ahli surga sesuai dengan jaminan Rasulullah di hadis riwayat Imam Bukhari. Kita baca Sayyidul Istighfar, kita tambahin dengan raditu billahi rabbah. Mari sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, alhamdulillah, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Terima kasih perhatian Anda. Saya Agus Sidwar, juga seluruh kru TVRI yang bertugas. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.